Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisikan Tengah Malam, tempat di mana cerita kelam dari sudut-sudut gelap kehidupan kami bisikan untuk kalian yang berani mendengarkan. Kisah kali ini datang dari Brebes, Jawa Tengah, tentang seorang pria bernama Pak Aryo, pemilik warung nasi goreng yang dulunya sepi, lalu mendadak ramai setelah ia melakukan sesuatu yang tak masuk akal. Namun, di balik kesuksesan warungnya, tersembunyi rahasia gelap yang selama 25 tahun hanya diketahui oleh dirinya. Dan satu sosok dari dunia yang tak kasat mata, setiap tahun satu nyawa harus dikorbankan demi mempertahankan kejayaan warungnya. Dan kini, di tahun ke-25, tumbal terakhir yang harus diberikan adalah keluarga dari pesaingnya sendiri. Apakah ritual ini akan benar-benar berakhir atau justru membuka pintu malapetaka yang lebih mengerikan? Sebelum cerita ini kami mulai, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah kelam lainnya dari kami. Karena setiap malam selalu ada bisikan yang menunggu untuk diceritakan. Nama saya Aryo, umur saya 40 tahun, dan saya tinggal di pinggiran kota Brebes, tepatnya di sebuah gang kecil tak jauh dari pasar induk Brebes. Dulu, saya hanyalah buruh pabrik yang setiap hari pulang malam, ngeluh capek, dan mengelus dada karena gaji gak seberapa. Sampai akhirnya, saya memutuskan buka usaha sendiri. Warung nasi goreng, modal hasil pesangon, waktu pabrik tempat saya kerja bangkrut. Saya sewa lapak kecil di ujung gang, dekat perempatan, berharap siapa tahu nasib saya berubah. Tapi kenyataannya, sepi. Bulan demi bulan saya lewatkan dengan pembeli yang bisa dihitung jari. Kadang malam-malam, saya duduk termenung, menatap penggorengan, sambil mikir, salah saya di mana? Yang bikin hati makin panas, di ujung gang sebelah, ada warung nasi goreng juga, namanya Warung Pak Anto. Lebih tua sedikit dari saya, dulu satu angkatan di pabrik. Cuma, dia lebih dulu buka usaha. Tiap malam warung dia rame bukan main. Antri, laris, sampai harus nyuruh anak istrinya bantuin melayani. Saya masih duduk sendiri, gorengin telur buat lauk sendiri. Sampai suatu malam, saya duduk sendirian di bangku warung, menatap lampu jalan yang kelap-kelip seperti mau mati. Angin malam berhembus pelan, tapi di telinga saya terdengar bisikan, entah dari mana. Kalau mau ramai, jangan cuma andalkan rasa. Saya pikir cuma halusinasi, tapi makin malam, bisikan itu makin jelas. Lalu, seperti ada yang menuntun kaki saya untuk pergi ke sebuah tempat yang tidak pernah saya datangi sebelumnya. Sebuah rumah tua di luar kota, di Desa Rengas, Bandung, perbatasan Brebes bagian timur. Di sanalah saya bertemu Mbah Surip, lelaki tua dengan mata putih pucat dan napas bau kemenyan. Rumahnya gelap, dipenuhi bau amis dan asap dupa, tapi saya tetap duduk di hadapannya. Seperti tersihir, dia hanya bilang satu hal, "Kamu ingin ramai? Bisa, tapi semua ada tumbalnya. Setiap tahun, satu jiwa, dan kamu harus siap." Saya diam, tapi hati saya sudah gelap. Saya pikir, satu nyawa setahun. Demi kehidupan saya berubah, demi warung saya ramai, dan orang-orang akhirnya melirik saya. Bukan hanya Pak Anto. Akhirnya saya iakan. Malam itu juga, saya melakukan ritual pertama. Saya harus menyembelih ayam hitam tanpa suara, lalu darahnya dituang ke bawah wajan penggorengan saya. Setelah itu, saya menaruh batu hitam kecil di kolong warung saya. Katanya itu tempat penunggu tumbal datang mengambil. Esok paginya, saya membuka warung seperti biasa. Tapi siangnya, mendadak orang-orang datang, satu persatu.
lalu makin ramai. Bahkan ada yang bilang, "Nasi gorengmu beda, Mas. Gurihnya itu loh, bikin nagih." Saya senyum, tapi dalam hati saya deg-degan. 3 hari kemudian, warga satu RT gempar. Seorang bocah hilang misterius dan mayatnya ditemukan di sawah dengan kondisi mengerikan. Matanya hilang, tubuhnya biru kehitaman. Itu tumbal pertamaku, dan sejak saat itu, setiap tahun akan ada tumbal baru yang datang menjemput. Waktu berjalan cepat, warung saya kini sudah berdiri megah, lengkap dengan cat warna merah menyala dan spanduk besar bertuliskan Nasgor Pak Aryo, spesial gurih pedas. Tiap malam, antrean tak pernah putus. Bahkan saya sempat masuk koran lokal, tapi hanya saya dan Mbak Surip yang tahu harga dari semua itu. Tahun demi tahun, saya lewati. Tumbal demi tumbal datang dengan sendirinya. Kadang anak kecil, kadang pemuda, kadang perempuan. Semuanya seperti diambil tanpa saya harus memilih. Dan saya mulai terbiasa. Namun, tahun ini, tahun ke-25, Mbak Surip datang lagi. Mukanya lebih tua dari sebelumnya, dengan suara lebih berat. Tumbal terakhir. Yo, tapi bukan sembarang tumbal. Kalau kau ingin semua selesai, kau harus berikan tumbal dari darah yang membuatmu iri selama ini. Keluarga pesaingmu. Keluarga Pak Anto. Saya terdiam. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu apa maksudnya. Pak Anto, istrinya, 2 anaknya. Mereka adalah keluarga yang selama ini saya pandang dengan dengki. Karena mereka selalu lebih dulu, lebih sukses, lebih dihargai. Tapi mereka juga keluarga baik. Mereka tak pernah menyakiti saya. Bahkan kadang masih menyapa, masih mengajak ngobrol. Tapi kalau saya ingin bebas, saya harus memilih. Dan malam ini adalah awal dari rencana saya. Namaku Anto, orang-orang memanggilku Pak Anto Nasi Goreng. Karena warung kecilku di dekat Simpang 4 Karangmalang ini sudah berdiri hampir 15 tahun. Aku tak pernah punya niat bersaing atau menjatuhkan siapapun. Rezeki sudah ada yang ngatur. Begitu prinsipku. Tapi entah kenapa, belakangan ini suasana rumahku berubah aneh. Anak sulangku, Raka, mendadak demam tinggi selama berhari-hari. Dokter bilang hanya tipes biasa, tapi matanya kosong. Ia hanya menatap tembok, kadang seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. KADANG, senyum sendiri. Istriku, Yuni, juga mengalami mimpi buruk setiap malam. Ia selalu terbangun sambil menjerit. Ada yang berdiri di dapur. Matanya hitam, bau amis. Warung kami pun mulai aneh. Gas bocor. Padahal tabung baru. Penggorengan tiba-tiba meleleh. Padahal apinya kecil dan pembeli perlahan mulai berkurang. Anehnya, yang ramai justru warung Pak Aryo di ujung gang. Bahkan, sekarang dia pasang lampu sorot besar seperti restoran. Warungku terlihat seperti bayangan muram di tengah malam Brebes yang dingin. Aku mencoba menyangkal. Tapi malam itu, aku tahu, ini bukan gangguan biasa. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena terdengar suara sesuatu jatuh dari dapur. Suara piring pecah, lalu suara seretan seperti kaki telanjang menyeret diri di lantai semen. Aku beranikan diri keluar kamar. Dapur gelap, hanya cahaya bulan dari jendela yang membuat semuanya terlihat pucat. Tapi aku melihatnya. Dia tinggi besar dengan kepala miring, berdiri membelakangiku. Bau amis seperti bau darah campur minyak goreng basi. Aku membaca ayat kursi sekuat-kuatnya. Tapi suara itu berbalik, dan wajahnya bukan manusia. Hitam, kosong, matanya seperti lubang arang yang berasap. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Aku pingsan. Keesokan paginya, aku pergi ke rumah Ustadz Darmin, seorang kiai kampung yang dikenal sering mengobati orang kena gangguan gaib. Beliau langsung tahu. Bahkan,
Sebelum aku bicara banyak, warungmu sedang ditutup oleh sihir hitam. Pak Anto, ada seseorang yang ingin menjadikan keluargamu tumbal. Sudah dari lama, tapi tahun ini mereka mengincar. Yang terakhir, aku terdiam. Tapi hatiku sudah tahu kemana arahnya. Pak Aryo, orang yang dulu satu pabrik denganku, orang yang pernah makan di warungku, pinjam gas waktu kehabisan, dan sekarang seolah ingin menggantikan hidupku sepenuhnya. Ustadz Darmin memberi pesan, jangan balas dengan kebencian, tapi lindungi keluargamu dengan doa. Jangan tinggalkan rumah malam Jumat ini. Siapkan air doa dan bakar kemenyan putih untuk penangkal aku. Panpu. Di perjalanan, aku melewati warung Pak Aryo. Dia sedang tertawa-tawa dengan pelanggan. Matanya sempat menatapku lama. Senyumnya aneh. Bukan seperti dulu. Ada yang berubah. Sial, dia bukan lagi manusia seutuhnya. Malam Jumat itu, suasana rumah kami makin dingin. Jam menunjukkan jam 1:14 dini hari. Tiba-tiba lampu mati. Gelas pecah sendiri di meja makan. Dan dari loteng terdengar suara geraman berat. Tumbal. Saatnya tumbal. Yuni menggigil sambil memeluk kedua anakku. Aku tetap membaca ayat-ayat suci sambil mengelilingi rumah dengan air doa yang diberikan Ustadz Darmin. Tapi tiba-tiba anak bungsuku hilang. Ia menghilang dari kasur. Tak ada suara, tak ada pintu terbuka. Kami panik mencari ke seluruh sudut rumah. Tapi yang kami temukan hanya jejak kaki kecil berlumur minyak hitam mengarah keluar rumah, menuju arah warung Pak Aryo. Aku, Pak Aryo, sudah bersiap. Malam Jumat Kliwon ini adalah malam ke-25, malam terakhir dari perjanjian pesugihan yang sudah membuat warungku berjaya. 25 tahun, 25 nyawa. Dan malam ini, ritual penutup yang akan menyudahi semuanya. Tapi, siret berat. Keluarga Pak Anto, pria yang dulu aku anggap sahabat, tapi kini jadi bayangan yang selalu membuatku merasa kecil. Keluarganya yang harmonis, anak-anaknya yang pintar, dan warungnya yang pernah lebih ramai dariku. Dia punya segalanya yang aku inginkan, dan sekarang aku sudah siap untuk mengambil semuanya. Jam 2 malam, ritual dimulai di dapur belakang warungku. Di sana, sudah kupersiapkan semuanya. Darah ayam cemani yang baru saja disembelih. Wajan tua pertama yang dulu kupakai waktu baru mulai jualan, masih ada sisa kerak gosongnya. Dan di tengah dapur, aku letakkan foto keluarga Pak Anto yang diam-diam kuambil dari akun Facebook istrinya. Kucampur darah ayam ke dalam minyak panas yang mendidih. Lalu kuletakkan batu hitam pemberian Mbah Surip di bawahnya. Tanganku gemetar, tapi hatiku mantap. Suaraku mulai merapal doa-doa dalam bahasa Jawa kuno yang diajarkan Mbah Surip. Jiwa yang hidup, datanglah. Jadikan malam ini akhir dari segala ikatan. Tumbal terakhir dari darah yang paling membuatku terbakar. Tiba-tiba, api di kompor menyala besar. Seperti lidah merah menjilat ke atas. Asap hitam mengepul, membentuk sosok tinggi besar di tengah dapur. Bayangan tanpa wajah, matanya kosong, tubuhnya seperti arang hidup. Suaranya dalam dan berat. Siapkah kau memberikan yang terakhir? Aku mengangguk. Sosok itu membuka mulut, mengeluarkan suara tawa serak, lalu mendesis. Tapi ada satu syarat lagi. Aryo, jika tumbal ini gagal, maka seluruh jiwa yang telah kau korbankan akan kembali padamu. Bersiaplah menanggung semuanya. Aku tertegun, tapi tak ada jalan mundur. Sementara itu, di rumah Pak Anto Anto menahan gemetar. Anakku yang kecil, Dimas, menghilang dari kamar, dan kami menemukan jejak kaki kecil penuh minyak hitam mengarah ke jalanan ke arah warung Pak Aryo. Kami berlari ke sana bersama Ustadz Darmin yang malam itu ikut menginap di rumah kami sebagai penjaga spiritual.
Saat kami tiba di depan warung Pak Aryo, udara terasa tebal, langit mendung, tapi tidak hujan. Bau anyir menusuk hidung. Pintu warungnya terkunci, tapi dari celah dinding, kami bisa melihat api besar menyala di dapur belakang. Dan di tengah api itu, ada sesuatu yang sedang melayang. Tubuh anakku. "Dimas!" Aku teriak sekeras-kerasnya. "Dima, ah!" Tubuhnya tak bergerak, tapi matanya terbuka. Kosong, seperti tak sadarkan diri. Ustadz Darmin segera merapal doa, sementara aku mencoba mendobrak pintu warung. Tapi saat itu juga, tanah di bawah kakiku bergetar. Suara jeritan terdengar dari balik dinding warung. Suara-suara aneh, tumpang tindih, suara perempuan, anak-anak, bahkan suara laki-laki tua yang meraung. Itu suara para tumbal. Kembali ke sudut dapur, aku, Pak Aryo, tak menyangka semua ritual ini mulai di luar kendali. Tubuhku terasa berat, tanganku seperti ditarik ke dalam wajan. Panas. Bayangan besar di depanku tertawa semakin keras. "Kau pikir bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah? Tumbal ini terlalu bersih, terlalu suci. Kami tidak bisa mengambilnya tanpa perlawanan." Tiba-tiba, bayangan itu terbelah dua, dan dari dalamnya keluar puluhan wajah mengerikan. Wajah orang-orang yang pernah jadi tumbalku selama 25 tahun. Mereka menatapku dengan mata kosong, berdarah, dan mulut sobek, mengerikan. "Bayar semua yang kau ambil, kembalikan hidup kami." Aku menjerit. Tubuhku seperti dicabik dari dalam. Panas, dingin, pedih. Lalu aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, pintu warung Pak Aryo terbuka sendiri. Asap tebal menyembur keluar, dan dari dalamnya, aku melihat anakku, Dimas, terlempar ke arahku, seperti ditolak oleh sesuatu dari dalam. Ustadz Darmin menangkap tubuh Dimas, membaca doa keras-keras, dan saat itulah warung Pak Aryo terbakar. Tapi api yang membakar bukan api biasa. Warna merah kehitaman, seperti darah mendidih. Dan dari dalamnya terdengar suara jeritan Pak Aryo dan puluhan suara lain. Semuanya lenyap. Warung itu runtuh hanya dalam hitungan menit. Tinggal puing hitam dan situs sisa hangus berbau amis menyengat. Esok harinya, warga geger. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Polisi menyimpulkan kebakaran karena korsleting. Tapi wajah Pak Aryo tidak pernah ditemukan. Hanya tubuh gosong yang tak bisa dikenali. Tapi aku tahu, ia bukan terbakar. Ia dihabisi oleh semua tumbalnya sendiri. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat, warga sekitar sering mendengar suara sendok mengaduk wajan dari arah puing warung itu. Sudah seminggu sejak warung Pak Aryo terbakar, tapi bau gosong bercampur amis itu masih tertinggal di udara. Terutama setiap malam saat angin timur berembus melewati puing-puing itu. Aku, Pak Anto, mencoba hidup seperti biasa. Warung kami kembali buka, dan alhamdulillah pembeli mulai berdatangan lagi. Anak-anakku, Raka dan Dimas, mulai membaik. Mereka tak lagi mimpi buruk, tak lagi murung. Istriku pun tampak tenang, meski sesekali masih menatap ke arah bekas warung Pak Aryo dengan pandangan cemas. Tapi aku tahu semuanya belum benar-benar berakhir. Pada malam Jumat berikutnya, sekitar pukul 11 malam, aku terbangun karena mendengar suara ses seperti suara minyak panas bertemu bawang putih di penggorengan. Awalnya aku pikir tetangga sedang masak, tapi ketika kulihat ke arah dapur, kompor mati, dan suara itu datang dari arah luar rumah, dari puing warung Pak Aryo. Kuperiksa lewat jendela, gelap, tapi samar-samar
Aku melihat cahaya merah menyala di balik puing. Yang lebih mengerikan, di kejauhan, tampak bayangan seseorang sedang menggoreng, lengkap dengan celemek yang lusuh dan tangan yang hangus sebelah. Aku menahan napas. Aryo. Tapi bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri, membelakangiku. Tiba-tiba, ia menoleh, dan wajah itu bukan wajah manusia lagi. Setengahnya meleleh, matanya hitam legam, dan melatnya menyeringai, memamerkan barisan gigi yang patah-patah, seperti terbakar. Lalu ia berbicara, tanpa bersuara. Tumbalku belum cukup. Besok paginya, warga RT kami geger. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati. Matanya hilang dan tubuhnya tergantung di pohon mangga dekat puing warung Pak Aryo. Tak ada darah, tapi dari lubang hidungnya keluar minyak goreng hitam pekat. Ustadz Darmin datang lagi. Kudek. Belum selesai? Pak Anto, Pak Aryo boleh mati, tapi ritual pesugihannya masih menuntut. Tumbal yang dulu pernah ditanam tidak semuanya diterima. Arwah mereka masih gentayangan dan mereka menolak dilupakan. Tiap malam Jumat, gang tempat warung itu dulu berdiri semakin sunyi. Orang-orang tak berani lewat. Bahkan tukang ojek pun menolak ambil penumpang ke daerah kami. Setelah jam 10 malam, beberapa warga mulai mengeluh. Ada suara teriakan dari puing-puing warung. Ada aroma nasi goreng terbakar yang muncul tanpa sebab. Dan ada suara tangisan anak-anak dari dalam tanah. Aku pun mulai melihat bayangan Aryo, bukan hanya dari jendela, tapi di cermin, di dinding kamar. Bahkan saat aku sedang menggoreng nasi sendiri, minyak kadang mendadak panas tanpa sebab. Dan wajan bergetar, seolah ada yang ikut memasak bersamaku. Istriku menemukan sesuatu terkubur di halaman belakang. Sebutir batu hitam, sebesar kepalan tangan, licin, dan berbau amis. Itu batu tempat makhluk pesugihan tinggal. Kata Ustadz Darmin, Aryo sudah mati, tapi penghuninya masih bebas. Selama batu ini belum dikembalikan ke asalnya, kutukan akan terus memburu siapapun yang dekat dengan warung itu. Aku memutuskan untuk mengubur batu itu di tengah pemakaman tua, dekat lereng selatan, di bawah bimbingan Ustadz Darmin. Tapi malam sebelum aku melakukannya, Dimas kembali hilang. Anakku yang bungsu menghilang dari kamar dengan jendela terbuka, meski terkunci dari dalam. Di lantai kamarnya ada jejak minyak menuju arah yang sama seperti sebelumnya, puing-puing warung Pak Aryo. Dan malam ini, aku berdiri di depan puing-puing warung Pak Aryo, tempat yang pernah jadi sumber rezeki, sekaligus kuburan bagi puluhan jiwa yang tak pernah tercatat namanya. Anakku, Dimas, kembali menghilang. Lagi-lagi mengarah ke tempat terkutuk ini. Tapi kali ini berbeda. Langit di atas warung terlihat gelap kelam, tanpa bintang. Seperti langitnya sendiri menolak melihat apa yang sedang terjadi di bawah. Aku ditemani Ustadz Darmin dan beberapa warga yang berani ikut. Tanganku menggenggam erat batu hitam kutukan yang selama ini tertanam di halaman belakang rumahku. Batu tempat makhluk pesugihan bersemayam. Batu itu kini panas, seperti menyerap seluruh dosa-dosa Aryo selama 25 tahun. Kami memulai ritual pengembalian, mengubur batu di pemakaman tua lemah. Abang, di bawah pohon beringin keramat, tempat yang konon menjadi jalur antar alam. Saat batu menyentuh tanah, angin kencang mendesir, seperti raungan 1000 jiwa. Udara menebal, seperti tertahan. Langit bergemuruh, dan tiba-tiba dia muncul. Sosok Pak Aryo, atau setidaknya sisa dari dirinya, berdiri di atas puing warungnya. Tubuhnya membusuk, berlapis kerak minyak dan darah. Matanya tidak ada, tapi dari lubang itu keluar asap pekat berwarna abu-abu, berputar seperti kabut yang hidup. Antu, bukan aku yang haus,
Tapi mereka menolak kembali. Kau sudah mengambil batu itu, tapi belum ada yang menggantikan tempatnya. Suaranya menggema, seperti bergema dari perut bumi. Tiba-tiba, dari balik puing muncul puluhan sosok, arwah para tumbal. Tubuh mereka bolong, gosong, compang-camping. Mereka berjalan menyeret kaki. Mereka menangis. Mereka marah. Kami ikhlas. Nyawa kami ditukar demi nasi goreng, hanya karena rasa lapar. Hanya karena tamak. Dimas muncul. Anakku berdiri di tengah mereka. Tubuhnya kaku, matanya kosong, seolah-olah jiwanya ditarik oleh semua jiwa yang belum dilepaskan. Aku menjerit, memanggil namanya. Ustadz Darmin segera melantunkan doa paling keras malam itu. Ya Allah, kami kembalikan apa yang bukan hak kami. Ambillah mereka yang telah pergi dan bebaskan mereka dari belenggu dunia. Langit tiba-tiba menyala petir. Tanah bergetar. Sosok Aryo berteriak keras. Lalu tubuhnya meledak menjadi kabut hitam yang terhisap ke tanah. Satu persatu, arwah para tumbal memudar, perlahan menunduk dan hilang dalam kabut. Dimas roboh, tapi Ea seder. Dan malam itu, kutukan banner-banner berakhir. Sudah 2 bulan berlalu. Puing warung Pak Aryo kini telah dibersihkan, tapi tak ada yang berani menempati lahan itu. Setiap malam Jumat, beberapa warga masih mengaku mencium bau nasi goreng terbakar dan mendengar suara spatula mengaduk wajan. Meski tidak ada siapa-siapa, aku sendiri memutuskan menutup warung. Sekarang aku hanya berjualan kesil-kosilan di rumah. Cukup untuk makan sekeluarga. Aku tak mau lagi bersaing, apalagi terobsesi pada jumlah pembeli. Karena aku tahu, rezeki bisa dikejar, tapi jangan sampai kita ditarik oleh apa yang tidak bisa kita lepaskan. Dan Pak Aryo, namanya tak lagi disebut, kecuali oleh angin malam yang masih membawa bisikan dari penggorengan terakhirnya. Kisah ini adalah pengingat bahwa keserakahan bisa membawa seseorang ke titik di mana harga sebuah kesuksesan adalah nyawa manusia. Dan ketika tumbal tidak lagi ikhlas, mereka akan terus meminta ganti. Sampai kapan? Sampai kita banner-banner menyadari bahwa tak ada yang lebih mahal dari damai. Dalam hati, terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini di Bisikan Tengah Malam. Jika kisah ini membuat bulu kuduk kalian merinding, tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita kelam lainnya dari kami. Karena setiap malam selalu ada bisikan yang menunggu untuk diceritakan.